Saya ulangi, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Itu kalau kita renungi, maka ketika kita memakan riba, berhenti. Melakukan riba, berhenti. Pasti kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala kalau mentadaburi maksud daripada ayat itu. Tapi kalau kita cuma membaca, ya membaca Quran, riba jalan, itu karena tidak tahu peringatan-peringatan Allah yang di dalam ayat yang kita baca. Makanya di sini adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Kalau mentadaburi isi Al-Quran, maka kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Itu saja, bayinat, menjadi penjelas. Yang ketujuh, menurut Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, umat ini tengah menghadapi satu masa yang paling sulit dalam sejarah. Masya Allah, Masya Allah. Umat ini tengah menghadapi satu masa yang paling sulit dalam sejarah. Hal itu ditandai dengan berbagai fitnah yang sedang terjadi. Banyaknya kesesatan yang setiap hari semakin bertambah, serta kebenaran yang telah bercampur dengan kebatilan. Maka barang siapa yang dimudahkan baginya jalan petunjuk, niscaya ia akan menang. Dan jalan untuk mencapai hal itu adalah dengan Al-Quran tanpa berpaling kepada selainnya. Amatilah ayat ini, yakni di atas, sebagaimana yang kami bacakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Ila akhir ayat, shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa mentadaburi isi Al-Quran, rasanya tidak mungkin untuk bisa mengetahui tujuan Allah menurunkan ayat Al-Quran. Jangan kita sudah bangga, sudah bisa baca Quran, bangga, tidak mau mengaji di majelis ta'lim, tidak mau membuka tafsir. Bangga sudah bisa membaca, walaupun ada salah-salah, bangga. Jangan, terus berupaya untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita di setiap harinya. Ketika kita membaca terasa salah, tidak seperti ustadz sebelah, atau kiai sebelah, ataupun tuan guru atau syekh. Oh iya, saya salah. Kemana, di mana aku harus belajar? Dengan siapa aku harus belajar? Jangan melihat tempatnya, jangan melihat ustadznya. Kalau memang itu benar dari Al-Quran, yang diajarkan Al-Quran, ya kita harus mau belajar dengannya. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita cuci hati kita di bulan Ramadan ini, khususnya setelah kita memperingati nuzul Al-Quran. Adakah perbedaan antara belum memperingati nuzul Quran dan sesudah mendengarkan kultum atau taziah atau pengajian yang menjelaskan tentang Al-Quran, yakni diturunkannya Al-Quran, sebagaimana kami jelaskan di atas dari dua sumber tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kewajiban kita bersama setelah Al-Quran diturunkan dan sampai kepada kita. Yang pertama ialah mengimani Al-Quran. Itu yang pertama.
kewajiban kita mengimani Al-Qur'anul Karim. Maksudnya sebagai berikut. Dengarkan dengan seksama supaya tidak salah faham. Bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bukan makhluk. Hati-hati kalau sampai ada orang bilang Al-Qur'an itu makhluk, murtad. Al-Qur'an itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sekali lagi, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka jatuhlah dia murtad. Itu pendapat ulama. Jadi saya sampaikan, hati-hati untuk mensifati Al-Quran ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Bagi kita semua manusia, hudan linnas. Jadi kalau tidak mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Jadi kalau kita tidak mengimani, tidak percaya dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, maka itu orang yang jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pegangan hidup. Kalau kita tidak mengimaninya, tidak berpegang kepada Al-Quran, maka termasuk orang-orang yang rugi besar, orang-orang yang telah cacat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata satu produk, satu produk, misal kita ini rukun iman. Kalau saya kiaskan, saya kalau gambarkan, wajiblah kita memasang kancing baju 5 supaya laku, supaya diterima. Begitu juga dengan iman, harus lengkap. Iman pada Allah dan malaikatnya Allah, pada kitabnya Allah, para rasulnya Allah, pada hari akhir. Kalau di antara syarat rukun iman ini tidak ada satu, maka saya kiaskan seperti kita dipesani seseorang, diperintah seseorang menjahit baju dengan 5 kancing. Setelah kita antar, diambil orang yang memesan jahitan bajunya, ternyata kancingnya tidak ada satu. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ditanya, kenapa kau tak? Saya tidak mau masang ini, tidak suka. Pasti otomatis tidak diterima dan akan dimarahi. Untuk itu para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas pertama kita setelah tahu diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, khususnya yang telah kita pelajari bersama, banyak kaum muslimin muslimat telah mempelajari Al-Quran. Untuk itu yang pertama adalah mengimani dengan memegang teguh Al-Quran sebagai pegangan hidup dan petunjuk kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka beriman kepada kitab, yakni Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya, yakni kehidupan akhirat. Surat Al-Baqarah ayat yang keempat.
Shadaqallahul azim. Itu yang pertama, mengimani Al-Quran dan memegang Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita menuju kepada kebahagiaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kewajiban kita adalah membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jalla. Yang membacanya bernilai pahala, membaca saja mendapatkan pahala. Para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kewajiban kita adalah mentadaburi Al-Quran. Tadi yang pertama mengimani, kedua membaca, yang ketiga mentadaburi Al-Quran. Bukan malah mendengar tafsir Al-Quran dibaca, mendengar ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan, malah lari. Wah, ini bahaya. Lari dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, lari dari kebaikan, melarikan diri, menjauhkan diri dari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran, seharusnya diambil untuk dijadikan pelajaran, tapi malah lari, malah pulang. Nah, ini perlu kita koreksi diri kita. Katakan pada diri kita, ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku, aku telah beringkar kepada ayat-ayat-Mu, ya Allah, maafkan aku bertobat, ya Allah, aku ingin mengaji lagi, aku ingin menjadi orang yang baik lagi, ya Allah, aku telah tersesat jauh, menjauhi majelis-majelis Al-Quran. Katakan itu di dalam hati, supaya di bulan Ramadan ini kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kewajiban ini mentadaburi Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka, mohon maaf, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas kita yang ketiga adalah mentadaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksud dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Saya ulangi, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak mentadaburi, tidak memperhatikan Al-Quran, itu disebut oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah hati mereka terkunci? Apakah hati kita terkunci? Kita tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau mentadaburi, mendengarkan tafsir-tafsir Al-Quran, berarti hati kita terkunci. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bawakan redaksi dari tafsir An-Nafahat Al-Makiyah.
disebutkan sebagai berikut. Mereka itulah orang-orang, yakni berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali kekeluargaan. Dalam tanda kurung silaturahim. Dilaknati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, mereka itulah orang-orang, yakni yang berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan tali persaudaraan atau memutuskan tali silaturahim. Dilaknati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jelas. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membuat kerusakan, keonaran, tidak memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat, yang ada hanya merusak, membuat onar, membuat orang cemas, membuat orang gusar dan sebagainya. Merusak. Para perusak-perusak yang ada di muka bumi ini dan orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, yakni memutuskan persaudaraan sesama muslim khususnya, itu yang kita harus jaga supaya kita tidak dilaknat, kita tidak dilaknat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak merusak apapun di muka bumi ini, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini, dan juga mempertahankan tali persaudaraan khususnya sesama muslim, mukminin mukminat, muslimin muslimat, ikatan ukhuwah di antara kita, maka kita tidak terkena laknat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan menjauhkan mereka dari rahmatnya dan mendekatkan mereka pada murkanya. Masya Allah. Kalau kita sudah membuat kerusakan di muka bumi dan sering memutuskan persaudaraan, saling memutuskan tali silaturahim, itu juga Allah menjauhkan seseorang dari rahmatnya.